apa namanya, pandit Inggris ini menangnya cuma satu. Bahasa Inggrisnya mereka bagus. Udah itu aja. Mereka begitu sering keluarkan statement gak jelas. Yang gue lihat adalah ini tuh menjadi ujian pertama nih Ten Hag nih Coach. Ketika lagi angin segar, hasil bagus. Sekarang ketemu Manchester City di derby Manchester. Ngelihat anginnya Man United, gue lebih ngelihat ini imbang sih Coach. Lebih ke imbang. Gue berharap ini imbang. Buat Arsenal imbangnya. Yang 4-2 is a nice score. 4-2 udah keluar Coach. Sabdanya 4-2 Spurs katanya bakal. 4-2 is a nice score. Kalau 4-2 gue ngaku kalah aja lah. Gue beliin aja tiketnya langsung Coach. Bisnis kelas Bali pulang pergi. Dan sekarang terpancing di Joao Felix. Di mana dia bayar 12 juta euro untuk loan loh Coach. Iya. Buat loan 5 bulan. Ini nggak make sense. Ridiculous gitu. Iya. Ya, masih dalam acara Saya. Terima kasih tetap bersama kami. Tolong terus subscribe, like, komen, silakan asal yang sopan. Dalam acara Saya bukan bincang bola biasa. Tetap dengan bintang tamu yang permintaan untuk dipermanenkan banyak banget nih dengan Bung Hanif. Kalau permanen ini barangkali dealnya agak beda lagi nih Nip ya. Gak berani kalau Bang Helmi mah kita ngikut baik. Ngikut baik. Oke, Coach, jadi ini kita akan bahas dulu karena Liga Inggris akan memasukin masa krusial dalam seminggu 2 minggu depan, terutama dalam Big Four ya, makin ketat dan jelas pertandingan-pertandingan minggu depan dan 2 minggu lagi ini di Big Four ya, karena City, Arsenal akan ketemu dengan MU dan Spurs. Malah Bang Hanif akan ke Inggris ya? Iya Bang Helmi, kita rencananya pengen nonton langsung nih, dua-duanya bahkan. Jadi derby Manchester, terus besoknya nonton perdana pengen ke Stadion Spurs. Karena terakhir masih yang lama, Bang Helmi. Sekarang katanya udah paling bagus stadionnya. Coba kita lihat. Walaupun klubnya nggak gede kalau kata Coach, kita lihat dulu stadionnya mungkin mendingan gitu kan. Itu yang mereka bisa banggakan, stadion. Karena lemari trofinya nggak ada yang bisa dibanggakan. Iya, Cuman ada Audi Cup. Jadi gue berharap silakan banggakan stadionnya. Kalau barangkali kalau Spurs tetap terpuruk nanti Harry Kane gelisah dan pindahnya ke MU, nah baru kita bertempur ya. Itu Tapi fans menarik MU juga ya. Begitu semua, Bung. Oke, statement dari Jamie Carragher kalau nggak salah dia bilang nggak ada yang bilang MU itu selisihnya 5 tahun atau apa gitu, karena menurut dia sekarang ketat banget MU itu atau tim manapun di Big Four itu yang penting dapat pelatihnya yang bagus, dia akan bisa menjadi sangat kompetitif, begitu ya Coach ya? Ya betul sekali, dan gue juga bingung ini pandit Inggris ini menangnya cuma satu. Bahasa Inggrisnya mereka bagus. Udah itu aja. Mereka begitu sering keluarkan statement gak jelas. Wah, butuh 2-3 tahun sehingga netizen dari Republik Wakanda ini kemakan. Ya. Jadi seringkali gue lihat statement ya MU butuh 3 tahun. Ini bukan matematika. Cerita dari mana? Ya. Dan jangan kaget kalau MU ntar sampai di hari terakhir itu bersaing terus untuk jadi juara, either dengan Arsenal, either dengan City atau dengan berapa. Karena gue lihat trennya ini lagi naik, walaupun pasti ntar ada kalahnya, pasti ada serinya, tapi trennya meningkat. Dan di kekurangan MU kan kalau kita mengkuliti itu kan cuma satu, yaitu mereka sulit cetak gol. Maka dari itu kemungkinan besar Harry Kane agak susah untuk didatangkan sekarang. Osimhen juga mahal banget. Ya, opsi terakhir ya yang murah, loan, ya itu Weghorst. Karena MU sudah mengeluarkan statement manajemennya bahwa mereka punya salary plafon. Jadi ada plafonnya, nggak akan lebih dari 200.000 pound sterling per minggu. Per minggu itu udah maksimal. Itu udah maksimal. Nah, itu udah maksimal. Sementara kedepannya
tim-tim kayak Chelsea, PSG, City, Newcastle kemungkinan itu jor-joran, Betul. ya kan? Bukan berarti MU nggak bisa juara, Ya. iya kan? Ya. Ini kan kembali lagi ya sama kayak Arsenal lah. Ya. Kalau apa yang dilakukan Arsenal bisa, MU juga bisa, yaitu dengan pemain apa adanya yang menurut gue seleksi yang sekarang itu lebih bagus daripada Arsenal. Ya. Tapi memang butuh waktu. Dan di apa namanya Twitter gue, sosmed gue kan banyak beredar. Kok Wout Weghorst? Dalam hati gue gini. Kita harus ada beberapa pemain yang dari awal gue bilang oh ini nggak banget. Ya. Oke. In this case gue nggak berani bilang begitu karena sama kayak Arteta beli 2 tahun lalu 5 pemain yang hampir semua perform. Ya. Tahun ini 3 pemain yang hampir semua perform. Ya. Oke. Ya. Artinya Arteta sudah belajar dari kesalahan karena di awal-awal dia jelek pembeliannya. Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat Ten Hag itu dari awal hampir semua pemain perform. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau dia mau mendatangkan Weghorst, dia tahu apa yang dia butuhkan. Betul nggak? Betul. Dan nggak selalu jadi starter juga. Feeling gue lebih ke super sub. Betul. Maka dari itu gue heran ya para netizen otaknya dicuci sama pandit-pandit Inggris seolah-olah MU ini butuh berapa tahun dan Weghorst nggak perform gitu loh. Betul, ini Ya. nama Weghorst muncul ke dalam permukaan. Ini menurut gue tuh merupakan opsi bagi Ten Hag untuk ketika membutuhkan situasi yang berbeda untuk bisa unlock the defense. Jadi Iya. gue melihat satu contoh yang mirip nih, Bang Helmi. Ketika Juventus Ya. dulu punya Carlos Tevez. Sebenarnya udah bagus kan, Koci? Ya. Udah bagus gitu kan. Tapi di Januari dia ngambil Fernando Llorente. Gitu. Kenapa? Karena akan ada situasi di mana mereka deadlock. Ya. Dan mereka harus kasih tuh bola-bola atas, main Iya, bola iya, atas, main iya. Main duel, oportunis. main oportunis. Iya, betul. Karena akan ada masanya di mana MU ketemu tim-tim yang parkir bus. Betul. Gitu. Dan nggak semuanya mungkin Marcus Rashford, Jadon Iya, Sancho, betul, Anthony itu betul. bisa unlock the defense. Iya, betul. Jadi harus ada opsi yang berbeda. Makanya kadang di Barcelona Gerrard pick di akhir-akhir pertandingan suka dimajuin kan Coach Iya, tiba-tiba iya, gitu. iya. Ini mungkin menurut gua alasannya. Cuman lebih dari itu, yang gue lihat adalah ini tuh menjadi ujian pertama nih Ten Hag nih Coach. Ketika lagi angin segar, hasil bagus. Sekarang ketemu Manchester City di derby Manchester. Iya. Di mana 18. penentuan nih apakah bisa steady the ship meraih hasil positif, mengimbangi permainannya City. gitu kan, nggak diobok-obok gitu kan, dengan level nggak diobok-obok aja. Dari gua itu menurut gua akan memberikan kepercayaan diri kepada tim Betul. Manchester United untuk bersaing yang kata Coach bilang tadi sampai akhir musim. Betul. Bisa sedekat mungkin untuk terus Iya, bersaing. betul. Itu Betul. objektif yang menurut gue yang harus dilakukan. Dan gue bilang nggak ada alasan untuk kalau gue bilang nggak ada alasan untuk diobok-obok karena kita juga tahu City juga nggak hebat-hebat amat akhir-akhir ini, Iya. iya kan? Iya. Juga terlalu tergantung sama Haaland. Haaland udah cetak 21 gol, lebih banyak daripada satu tim Chelsea. Iya. Tapi pada saat Haaland di cover ketat, Mati. mereka nggak punya pilihan, Iya. iya kan? Maka dari itu kalau orang bilang MU diobok-obok, gue nggak setuju. Iya. Gue nggak setuju. Mungkin kalah, Iya. oke? Bahkan mungkin seri atau siapa tahu menang dengan Iya. counter, Iya. ya kan? Tapi yang jelas, tren MU dengan pembelian MU itu sesuai dengan budget yang mereka miliki. Betul. Nggak realistis kalau sekarang mau datengin Harry Kane atau Osimhen. Gue kalau Ya. jadi Erik ten Hag, gue dapat gue dapat satu karung duit isinya 100 juta pounds, suruh milih Harry Kane atau Osimhen. Yang lain pilih Harry Kane, gue pilih Osimhen. Sisanya didistribusi Kenapa, Coach? buat opsi lain. Kenapa? Karena satu, dia udah muda. Dia masih muda. Ya. Oke? Selisih mungkin 5-6 tahun dengan Harry Kane. Ya. Harry Kane ini gue bandingin dengan Vardy. Vardy itu juga JB Vardy. 30 masih ngetop. Ya. 32 stuck, hilang. Ya. Ya kan? Ya. Sementara lu expect beli 100 juta itu bisa perform minimal 4-5 tahun. Ya. Osimhen ini untuk gue gaya bermainnya, gue ngelihat dia kan bukan sekali, puluhan kali dari sisi bola atas, speed, Ya. skill, killer instinct itu sangat cocok. Dan kalau kita lihat Harry Kane
itu sangat cocoknya dengan Son. Klop banget. Dia tahu Son larinya kemana, Harry Kane kemana, pasti dapat bola dari Son. Either dia shooting atau dia assist. Jadi dua ini nggak bisa dipisah. Di timnas nggak hebat-hebat amat. Harry Kane. Supportingnya bukan Karena seperti di nggak ada Spurs. Son. Iya. Permainnya berbeda. Jadi apakah ia sebuah garansi bahwa Harry Kane akan perform? Kalau Harry Kane harganya 60-70 masih make sense. Kalau dari 100 juta menurut Ya. lu bukan investasi Kalau yang 100 baik. juta, gue mending beli Osimhen. Ya. Tapi Osimhen juga mahal, Koci, 80-an, Koci. Cepet kok nggak salah. Iya. Atau bahkan 100. Tapi this guy kan Gini, kalau masih lo muda. invest ke dia masih ada resale value, Bang Helmi. iya. Dia kan betul. sekarang 25-26. MU pakai 3 tahun, ketika dijual lagi pun masih ada investasi yang kembali. Iya. Gitu. Masih bisa dijual di atas 50 juta euro. Betul. Karena usianya masih produk. Iya, Sementara Harry Kane enggak. kalau Harry Kane enggak, dia 29, No. mau 30 nih. Iya. Ketika dia dibeli oleh MU dipakai 2 musim, di usia 33 dia mulai menurun, udah nggak ada resale value. Investasinya jadi menguap gitu. Contoh Aubah. Main pang, bagus, cetak gol. Perpanjang kontrak, Bang, selesai. Iya, betul. Iya kan? Iya. Apakah, tapi kalau lu dengar pandit-pandit Inggris, terutama yang namanya Rio Ferdinand, emang hebat sebagai pemain, dia bilang, oh dia mending Harry Kane. Karena pandit Inggris lebih cenderung ke pemain Inggris. Iya. That's a fact. Iya. Ya kan? Dan Oh, iya. untuk gue sih pemain Inggris ya bisa dibilang sangat overrated. Ya, contohnya Jack Grealish lah ya, gitu kan. Iya. Kalau kita lihat kan sekarang kendalanya Manchester Boleh City tukar. menghadapi derby nih, Bang Helmi, Koci. Ketika kita lihat from time to time, dia mulai dikasih kesempatan, Ya. tapi nggak pernah benar-benar bisa cement his place di starting 11, gitu. Apa yang dia tunjukkan itu value-nya 30-40 juta. Iya. Yang dia tunjukkan sekarang di lapangan ya. Betul. Dan City kan dengan angkuhnya tidak membeli pengganti dengan melepas Raheem Sterling, Gabriel Jesus gitu kan. Dia stay dengan opsi yang ada aja gitu. Bahkan kemarin di Piala FA Cole Palmer yang diturunin. Jadi iya, ketika Grealish nggak jalan, Phil Foden ditaruh di penyerang sayap kiri, mungkin juga ada masa up and down-nya. Opsinya juga nggak banyak, Koci, Ya, gitu, betul. untuk bisa unlock defense. Nah, ini yang harusnya dimanfaatkan oleh United menghadapi derby untuk bisa naikin rasa percaya diri. Kalau misalnya main toe to toe aja, ngelihat wah imbang nih secara permainan, itu bakal secara imbas mental tuh lebih gede ke United ketimbang City. Setuju, karena mau MU kalah 1000-0, still 3 point doang kok. Iya. Iya kan? Betul. Dan at the end of the day, lu akan survive kalau lu justru menang lawan klub-klub kecil yang dilakukan oleh Arsenal. Iya. Iya kan? Betul. Jadi, tapi gue setuju bahwa ini mental issue. Betul. Ini masalah percaya diri. Kalau seandainya MU bisa menang, apalagi dengan main bagus, Iya. ini akan meroket percaya dirinya. Iya. Iya kan? Tapi kalau seandainya kalah, nothing overboard. Iya. Nggak ada bencana atau apa. Ya udah, kita kehilangan 3 poin, kita hajar lagi dengan klub-klub lainnya. Betul. Oke, kita kembali ke pertanyaan semula. Saya minta prediksi. Mungkin derby City melawan MU yang pada leg pertama atau pada putaran pertama memang MU kalah jauh, tapi kali ini situasi berbeda. Angin lagi bagus, MU menang berkali-kali berturut-turut. Ten Hag menjadi coach yang paling cepat memenangkan 20 pertandingan dan sekarang persentase kemenangannya lebih terbaik di Liga Inggris. Koci MU City, prediksi Koci bagaimana? Gue bilang ini akan menjadi pertandingan yang ketat, di mana kalau pemain membuat kesalahan kayak Chelsea lawan City. Iya. Chelsea lawan City skor 4-0, tapi orang tidak ngelihat 2 penalti, 1 free kick. Ya. Artinya dari set play hanya 1 gol. Ya. Dan ini berpengaruh karena kalau lu kebobolan karena penalti atau free kick itu bukan salah pelatih. Ya. Yang jadi masalah dengan Chelsea kan cetak gol. Nah, kita kembali ke MU. Kalau gue lihat MU itu praktis nggak ada titik lemahnya. Dulu kan bisa dibilang bek kanannya. Tapi AWB dikasih berapa kali kesempatan walaupun bermain cukup bagus. Ya. Ya kan? Ya. Belum levelnya Cancelo, Ya. belum levelnya Walker, Ya. belum levelnya TAA, tapi tetap punya kontribusi, terutama dari sisi bertahan, tidak dari sisi menyerang. 1. Bruno Fernandes lagi gila. Ten Hag bisa ngegeser. Nah, sekarang kan si Van de Beek cedera. Ya. Nah, kemungkinan besar Bruno tetap main di posisinya. Ya. Tapi kemarin lawan siapa itu dia sempat pasang Garnacho di posisi 10. Ya.
Bruno bisa Lawan juga Sheffield. digeser ke kiri atau ke kanan. Rashford lagi on fire. Anthony kemarin cetak gol, mungkin percaya dirinya lebih meningkat. Jadi 11 pemain yang jadi masalah kan cuma satu, Mas Rizal. Nah ini yang nggak jelas, ya kan? Cuman kan nggak ada pilihan juga sekarang. Betul. Maka dari itu gue lihat MU dengan komposisi sekarang, the best starting 11 sama sekali nggak harus kalah dan bahkan nggak diobok-obok. Ya. Pasti bisa beri perlawanan karena City pun tidak dalam performa topnya. Terbaik. Ya. Ya, sepakat. Dan Kalau Haaland gua sih udah mulai ngeliatnya- bisa diredam kayaknya ya. Iya, Iya, iya. kalau gue ngelihatnya Iya, yang gue takutin gini, Bang Helmi, di laga nanti derby Manchester ada kartu merah, itu yang gue takutin. Ya itu Akan merusak pertandingan. Itu akan sangat merusak pertandingan karena tuh secara tensi tuh panas banget gitu. Panas. Ini sering terjadi. City ketika ketemu Liverpool sering banget ada kartu merah. Iya. Gitu. Lawan MU pun banyak kartu gitu dan nggak menutup kemungkinan terjadi kartu merah. Ini yang gue takutkan. Kalau bisa sih enggak. Tapi kalau kita lihat dari sisi Manchester City sekarang, kita ngelihat Erling Haaland tetap melanjutkan form yang dia perlihatkan di paruh pertama musim gitu kan. Itu yang menjadi satu-satunya menurut gua angin segar. Sementara Pep Guardiola terus merotasi selection dari back tengahnya. Ya. Pasangan back tengahnya diputar terus. Ya. Laporte, Ake, Diaz, kemudian karena memang nggak Akanji. perform. Iya, itu yang gua takutkan gitu. Jadi ini yang bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh Manchester MU, United gitu ketika pertandingan derby nanti. Kalau tengah ya nggak ada masalah lah karena Iya. Kevin De Bruyne pasca Piala Dunia udah balik lagi ke top formnya gitu. Jadi selama City bisa nahan nggak kepancing emosi, pasti bisa mendapatkan poin penuh. Cuman ngelihat anginnya Man United, gue lebih ngelihat ini imbang sih, Koci. Lebih ke imbang. Gue berharap ini imbang. Buat Arsenal imbangnya. Gue berharap ini imbang. Kalau Bang Helmi pasti Oke. berharapnya Man United 3 poin lah. Oh iya. Oh iyalah. Kita mah pede banget dengan Rashford yang ngegolin terus 8 pertandingan berturut-turut kemarin di babak kedua aja bisa pemain pengganti aja bisa bikin Dapat 2 gol, brace gitu. Menurut saya sih lagi bagus ya. Jadi Ya. menurut saya ini kita harapin mutu Liga Inggris tuh keren banget gitu, saling mengalahkan. Tidak ada tim yang wah gitu ya kayak di Liga Spanyol gitu. Dua tim itu terlalu berbeda gitu kelasnya dari tim-tim yang lain. Kalau kita City lawan Arsenal ya gimana Coach? Spurs Arsenal ya berarti. Derby London. Iya, Derby London. Spurs Arsenal. Ya, ini Spurs juga Arsenal, oke. juga untuk Arsenal tahun lalu Spurs kan Arsenal, menang di sorry. kandang, kalah away. Ya. Nah, sekarang Arsenal harus membuktikan bahwa dari sisi mental mereka nggak boleh kalah. Ya. Kasarnya begitulah. Ya. Kalau seri pun gue masih bisa terima, tapi yang penting nggak boleh kalah. Apalagi kalau mereka bisa menang. Dan dengan setelah dalam 10 hari mereka bermain 3 pertandingan, Ya. terus ada FA Cup, Ya. minimal berapa pemain inti itu kan diistirahatkan. Ya. Jadi mereka lebih fresh. Jadi gua harap gua akan lihat Arsenal yang seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi ya harusnya sih Arsenal bisa menang. Itu kunciannya, Arsenal harus menjadi Arsenal sebelum-sebelumnya. Nggak Iya. perlu ada added pressure atau bermain Iya. overthinking, Betul. taktik Iya, spesial. nggak khusus ada, untuk- nggak perlu sama sekali. ngelawan Sama sekali Spurs. nggak Karena perlu. kalau kita lihat nih di musim lalu nih Bang Helmi, Koci, ketika ini kan momen krusial, setiap kali Arsenal ketemu Spurs, itu adalah terjadi selalu di momen-momen krusial. Iya. Dan pada saat itu Arsenal gagal melewati ujiannya. Karena itu terlalu mempersiapkan segala sesuatunya berlebihan menurut gua. Kan gua Iya. nonton All or Nothing-nya Arsenal ya. Arteta memperlihatkan persiapannya dengan begitu ekstra gitu Coach. Melakukan beberapa perubahan dari sisi taktik dan ini yang membuat akhirnya Spurs tetap bisa menang gitu dan Iya. akhirnya justru tersandung kan yang bikin defining moment di mana akhirnya Spurs yang lolos ke 4 besar Iya. dari kekalahan itu negatif terus nih beberapa Iya. imbang. Sebenarnya kalau lawan Newcastle itu yang menjadi Newcastle sama Spurs itu yang menjadi Arsenal nggak Iya. lolos Champions League. Iya, dan Cuman kalau seandainya Arsenal menang,
tiket balik fix ya. Oh iya boleh. Ya makin jauh kan gitu maksudnya. Cuman yang gua agak optimis, lu udah lihat belum foto transformasi badannya Edi Nketiah dari kurus ceking, wah sekarang berotot Bang Helmi. Wah udah di ujung tombaknya tuh bisa terjamin nih. Gue sih kalau Nketiah ya gue anggap tiap kali dia cetak gol gue anggap bonus karena my expectation towards this player itu very low. Jadi kalau dia nggak main bagus ya emang dia segitu. Cuman kalau dia dapat gol jatuh dari langit, tiba-tiba dia bisa muter terus satu shoot satu gol, I will be a happy man. Ya, cuman gue nggak ada ekspektasi. Gue berharapnya gini, Conte being Conte ya gitu. Ketika menghadapi pertandingan krusial kayak gini, dia pasti lepas bola. Udah deh tuh, udah ngincarnya bener-bener pure counter attack gitu. Ya semoga Arsenal nggak kemakan. Nah itu. Apakah berapa banyak counter yang akan bisa didapatkan oleh seorang Antonio Conte via timnya di Spurs? Terus kalau kita lihat kan yang cedera banyak kok, Richarlison cedera, kemudian If Bissouma juga cedera, banyak banget lah pemain-pemain intinya gitu yang baru balik bisa latihan lagi kan baru Dejan Kulusevski gitu. Kalau kita lihat dengan materi antara Arsenal yang cederanya cuma Gabriel Jesus doang, lagi performanya bagus, ya anginnya mah di Arsenal gitu, udah pasti. Cuman gue berharap Arsenal nih jadi tesnya juga ketika menghadapi tim yang benar-benar mau bermain negatif, ngincar counter attack, berapa banyak lu kecolongan. Kalau lu bisa nahan, memangkas counter attack-nya sebanyak mungkin dan lu nggak kena counter sesedikit mungkin, ini bisa menjadi presiden buat Arsenal. Gila, Arsenal jadi jauh step up banget gitu penampilannya. Betul. Ini memang salah satu poin yang harus diperbaiki dibanding musim lalu, yaitu menahan counter attack. Dan kalau lu lihat berapa gol Arsenal kebobolan, nggak banyak juga. Artinya defense-nya sudah sudah improve. Yang jadi masalah kan adalah kayak kadang-kadang Gabriel ini kan suka blunder-blunder nggak jelas. Ataupun Saliba pun kemarin juga sempat blunder nggak jelas. Tapi ya dua pemain ini masih muda dan lain-lain. That's okay lah. Lu kebobolan 2 cetak 4 gol, you still win the game. Ya 4-2 is a nice score. 4-2 udah keluar Koci sabdanya. 4-2 Spurs katanya bakal. 4-2 is a nice score. Kalau 4-2 gue ngaku kalah aja lah, gue beliin aja tiketnya langsung Koci bisnis kelas Bali pulang pergi. Oke, jadi mereka berdua di rupanya taruhan gitu dan Hanif kalah ini. Iya udah kalah sekali Bang Helmi. Pertama dia ke Amerika, gua harus bayar yang musim lalu. Gue juga pegang Spurs. Terus jadi taruhannya itu sebelum bola ditendang. Sebelum musim dimulai. Jadi gua bilang bahwasannya Spurs akan finish di atas Arsenal. Karena ada Antonio Conte. Gue feelingnya kan gue ngikutin Conte kayak Konci ngikutin Ten Hag kan gitu. Wah nggak mungkin lah Conte nih gitu kan. Ternyata ngadi-ngadi. Pertama ngikutin Mourinho. Kan gue cinta negatif football Bang Helmi gitu kan. Gue kalau Koci kan attacking football banget kan. Itu yang membuat jasanya menjadi menarik. Kalau kita sama semua ngapain juga. Koci, Arsenal akan juga ketemu MU ya, yang tahun lalu yang di putaran pertama MU bisa mengalahkan Arsenal. Sekarang gimana Koci? Arsenal MU atau Arsenal Spurs? Arsenal MU kalau akan ketemu kalau akan situasi ketemu. Sekarang gimana? Oh ini akan kalau Arsenal sooner or later akan ketemu MU, ini akan menjadi pertandingan seru. Kita lihat dua tim yang memiliki tactical a bit different. Kalau gue bilang mungkin 70-80% sama, 20-30% beda. Masalahnya Arsenal ini antara pemain itu lebih kompak. MU belum. Tapi kualitas MU di atas Arsenal. Betul. Nah, ini yang kita lihat sekarang siapa yang lebih unggul. Kalau seandainya efektivitas tinggi, absolutely Arsenal bisa mengalahkan MU. Tapi memang MU salah satu tim yang sangat sulit dikalahkan oleh Arsenal. MU bisa ngalahin semua tim practically di stage ini. Exactly. Tapi juga bisa kalah dari semua tim. Betul. Ini yang akan menjadi seru. I'm looking forward to that match.
MU lawan Arsenal. Mau main di kandang MU, Arsenal nggak ngaruh sama sekali. Kan selama ini historical recordnya kan Arsenal lebih banyak kalah nih Coach. Terlepas dari MU secara permainannya lagi nggak baik atau apa, ketemu Arsenal aja. Selalu menang gitu. Maka dari itu gue bilang sepak bola itu nggak bisa diprediksi. Dalam arti tergantung form of the day, tergantung angin segar. Nah sekarang dua-dua dapat angin segar kan. Betul. Nah tergantung form of the day, tergantung individual error dari defense atau dari attacking, ya belum kartu merah kayak gitu-gitulah. Ya. Bang Helmy sendiri gimana terkait peraturan barunya Manchester United yang menerapkan Ronaldo rules? Katanya Man United sekarang tidak akan menggaji pemain di atas 200.000 pound. Ini kan bakal menjadi disadvantage ya ketika nanti mengejar pemain-pemain tertentu, Coach. Enggak, tapi kita hitung 200.000 pound seminggu. Seminggu itu 250-an ribu euro. Ya. Oke. Ya. Per minggu. Artinya sebulan itu 1 million euro. Ya. Kira-kira lah. Oke. Ya. Setahun 12 juta. Ya. Jadi nggak rendah juga loh. Oh enggak, itu tinggi Coach. Ngerti nggak? Tapi kalau kita bandingin pemain-pemain bintang kayak Kevin De Bruyne, Bang Helmy, itu dibayar 325.000 pound sterling sekarang. David De Gea sekarang 300.000 pound sterling per pekan. Mo Salah 300.000 pound per pekan. Jadi kayaknya level-level pemain yang bisa make the difference udah mintanya di atas itu nih sekarang Coach di Premier League. Sekarang kan tergantung. Makanya si Ten Hag beli Anthony contoh. Ya kan? Bener. Anthony 100. Gajinya kalau seandainya 200, mungkin tahun ini dia belum. Tapi kalau tahun depan bisa level Kevin De Bruyne dan lain, kan untung. Ngerti nggak? Nah, gamblingnya di situ dan kita tahu semua klub bola pasti ada beli yang flop. Tapi juga ada yang untung. Let's say dari 5 pemain, 1-2 yang benar-benar selevel Mo Salah sama Kevin De Bruyne itu kan luar biasa. Betul. Real Madrid berapa pemain muda yang mereka beli flop? Ya kan? Tapi mereka dapat satu Vini atau satu Valverde, itu udah luar biasa. Jadi yang flop itu worth it lah. Gitu. Tapi gue terus terang pertanyaan Hanif gue agak ngeri ya, karena ya itu mungkin pemain bintang ya yang levelnya premium akan makin sulit akan bergabung dengan MU. Tapi kalau melihat sekarang siapa yang levelnya di atas 200 gajinya di MU itu ya mungkin sebagian besar pemain tua ya. Kecuali Jadon Sancho gitu. Kan David De Gea kan sekarang lagi di deal akan di 200.000-an. Di bawahnya kan ada beberapa nama juga ya. Ada Varane. Varane itu ternyata gede banget. Casemiro ternyata gede banget. Tapi ini kan pemain-pemain kayak Varane kan pemain tua juga yang mungkin nggak lama lagi lah. Pasti dealnya juga adalah pada saat perpanjangan. Saya pikir juga begitu. Seperti yang dilakukan pada De Gea. Tapi inilah Ten Hag. Dia bilang dia tidak mau lagi ada kecemburuan di ruang ganti ya, karena kita tahu kayak Garnacho gitu yang mainnya bagus banget, gajinya kecil banget, tapi itulah memang untungnya kalau kita menggunakan pemain-pemain di akademi. Tapi kita lihatlah, karena saya lihat Ten Hag itu kita harus akui ya, dan saya ngakuin apa yang dilakukan, yang diamati oleh Koci, bahwa memang ini pelatih memang berbeda. Dia sejak dengan kasus Ronaldo, saya tuh udah nggak mau bahas Ronaldo lah ya, jadi kita nggak usah bahas lagi di episode kali ini, biarkan dia tenang di alamnya di sana gitu, dengan segala macam kiprahnya gitu. Kita doain aja yang terbaik. Menurut saya ini mungkin juga akan mempengaruhi manajemen yang lain kalau ini berhasil. Kalau sekarang saya pikir Ten Hag adalah berhasil ya. Gimana menurut Hanif? Ya, kalau ngelihat sekarang di cap 200.000 itu kan sebenarnya jadi sebuah presiden yang baik, karena kan dia mencoba mengontrol, tidak ada ego yang lebih tinggi ketimbang satu orang yang lain pun di ruang ganti, dan ini secara nggak langsung bisa mengontrol beban gaji klub. Kita lihat Bang Helmy gimana Barcelona begitu menderita karena polisi gaji financial, yang memang nggak begitu fluktuatif antara satu pemain sama pemain lain. Banyak banget pemain-pemain senior yang gajinya fantastis di atas 12 juta euro bahkan gitu per tahun gitu. Ini yang mungkin coba diatur ya oleh Manchester United, dan yang Coach bilang tadi dari gambling untuk mendatangkan pemain muda dengan gaji yang sebenarnya acceptable, mendevelop mereka menjadi bintang, itu bisa menjadi sebuah perjudian yang berhasil untuk Manchester United, dan bisa menjadi lebih profit ya, karena kita semua tahu Man United profitnya kan kalau dibandingin sama klub-klub lain di Eropa salah satu yang paling tinggi gitu.
Ya, dan kita juga baru dapat data bahwa MU itu ternyata attendance penontonnya tertinggi di antara dari seluruh klub-klub Eropa. Walaupun sekarang revenue mungkin agak terganggu ya. Sponsor utama di jersey apa mau cabut gitu. Menurut saya inilah konsekuensi karena MU tahun ini tidak masuk UCL dan sebagainya dan sebagainya. Selain memang masalah resesi di Eropa ya. Jadi Eropa sekarang lagi terlanda resesi. Oke, kalau kita ngebahas ini memang kita lihat bursa musim dingin ini menjadi sangat menarik ya untuk kita explore ya Coach, karena akan menentukan apa paruh waktu kedua untuk menentukan juga siapa yang akan finish di 4 besar, siapa yang menentukan juara. Kita mulai akan membahas apa mengeksplor bursa transfer. Namun sebelum itu silakan Coach. Ya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo nih. Diplomat Evo ini merupakan rokok mild yang dibuat dari cengkeh dan tembakau pilihan. Gimana nih rasanya, boleh dong dicobain dikit nih Koci. Kan ada rasa mild dikit nih. Ya. Kayak gimana nih kira-kira? Jadi gini nih, rasa cengkeh dan tembakaunya itu mantap banget. Diplomat Evo ini juga cocok banget untuk para perokok yang suka explore hal-hal yang baru. Oke. Apalagi kesan modern dari packagingnya. Nih, cocok banget buat anak muda yang doyan explore. Nih kayak, menurut lo gimana? Wah, edgy. Kalau anak muda sekarang bilangnya Aman edgy, kan? gayanya Oh, gitu. edgy. Keren gitu. Jadi buat kamu yang nyari pengalaman merokok yang evolusioner, cocok banget kalau merokok Diplomat Evo. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Langsung Oke. kita explore dulu nih ininya, bursa Joao transfer Felix. musim dinginnya nih. Kan udah ada yang jadi nih Bang Helmi, Joao Felix Apa aja? katanya. Joao Felix udah Ya. hampir pasti ke Chelsea nih Bang. Gitu. Gimana Ya. Koci? Ada Jadi juga yang ini- ngambil akhirnya. Gue bilang agak diisukan mau ke MU atau Arsenal, ternyata sekarang Chelsea yang lagi kepepet ya. Ya. Jadi gimana Coach? Ya, gue bilang agak gimana ya, agak lucu ya, karena gue bilang si Joao Felix ini di fait accompli sama ATM. Ya. Lu mau keluar, harga lu loan 5 bulan 21,7 juta. 21 juta. Oke? Artinya tidak ada satu klub yang mau. Plus Oke. nanggung gaji 6 juta euro Plus. untuk 5 bulan. Plus nanggung gaji. Nah, itu total lah, itu total. Artinya ATM tahu. ATM tahu bahwa nggak ada satu yang mau. Sementara si Joao Felix ini mau pindah. Ya. Akhirnya ini murni cyber yang sangat kebaca banget dengan cara yang norak kalau gue bilang, tapi sering dilakukan oleh klub. Ya udah, Bro Felix, kalau lu mau pindah, lu tekan perpanjang kontrak sampai 2027, gue turunin harganya. Dan Felix ini kan ngebet, jadi emosinya dimainin. Oke? Di samping itu, pasti ada klausul-klausul dalam arti, iya, kalau lu gue jual for free kan kita rugi bro. Tolong kita ingetin lah, kita juga mau untung, tapi gue nggak akan jual lu banyak bla 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 bla. Ya udah Felix mau. Nah turunnya ke 11 juta. Iya. Itu dari sisi Felixnya, Iya. dari sisi ATM-nya. Sementara dari sisi Chelsea, ini tim gue nggak ngerti. Ini tuh, I mean, mereka beli semua yang ada di pasar, Ya. yang punya nama dikit. Felix udah on kan, Ya. udah deal. Ya. Yang diincar juga Mudryk. Ya. Gue nggak tahu bener atau enggak. Untung Mudryknya Preferensinya Arsenal. maunya ke Arsenal. Ya. Jadi Shakhtar juga nggak bisa banyak cincong juga, ngerti nggak? Kalau enggak, udah diincar Chelsea. Kasusnya persis setengah tahun yang lalu, di mana dia mau Koundé, di mana dia mau Lewandowski, Iya. di mana dia mau Dembele. Dembele. Nah. Semua dengan iming-iming duit, ternyata nggak ada yang pergi. Ini kan berkat ulah si Bully ini Bully, ya. yang pengen jadi jagoan Ya. di IPL. Jadi semua yang lepas yang bisa diambil sama dia diambil. Ya. Kan udah dia nggak datingin ngerti bola ya. center back 21 tahun dari Monaco yang harganya juga nggak murah-murah amat. Benoit Badiashile. Ya.
dia terus Fofana masih cedera, ada Fofana dua Fofana kan. Ada Andre Santos namanya satu lagi. Ada satu lagi, jadi I don't know. Ini feeling gue ya, ini bukan keinginan Potter. Ya. Ini murni keinginan Bully untuk Ambisinya dia untuk mendatangkan 11 pemain yang mungkin nggak cocok dengan sistemnya. betul. Pokoknya nama besar ambil, orang kenal ambil ya. Kita lihat aja mau kemana ini Chelsea. Iya, gue ngelihatnya sebenarnya gini Bang Helmi, Chelsea ini kan butuh number 9. Pierre-Emerick Aubameyang terbukti nggak works di Chelsea, gitu kan. Number 9 nggak banyak di market, gitu. Kemudian dia akhirnya terpaksa mendatangkan Felix. Yang gue pengen kritik adalah kan dia appoint himself, Boehly, menunjuk dirinya sendiri sebagai sporting director, gitu kan di awal takeover ini. Jadi dia yang nge-lead semua transfer. Yang paling absurd nih Bang Helmi, Koci, itu terbukti dengan cara dia menghandle transfernya Enzo Fernandez. Dia ngomong ke Benfica bahwasannya, gue mau tebus release clause-nya Enzo Fernandez, 112 juta euro. Yang terjadi adalah, dia udah mau bilang tebus. Terus dia minta nego lagi, Koci. Ya, gue tinggiin, tapi gue cicil 3 tahun, 40. Gue bayar lebih, tapi gue cicil. Beda dong, kalau lu mau tebus release clause, lu bayar di awal. Sekali bayar. Nah, sekarang akhirnya tersinggung kan si Benfica. Akhirnya dia bilang, yo nggak bisa, lu kalau kayak gitu lu bayarnya di awal. Nah, dia mau bayar di awal, tapi diturunin harganya. 85. Ini kan namanya amatir ya. Dalam you handle negotiation, itu sangat-sangat amatir. Harusnya tuh di other way around. Lu tawarin dulu 80 juta di awal. Iya, betul. Dan we start negotiation kan, gitu. Kalau lu mau naikin ya udah, gue deh 120 deh tapi gue cicil ya, gitu. Biasanya kan gitu, Coach. Ini itu aja membuktikan bahwasanya dia nggak bisa. Dan sekarang terpancing di Joao Felix di mana dia bayar 12 juta euro untuk loan loh, Coach. Buat loan 5 bulan, ini nggak make sense. Ridiculous gitu. Dan lebih parahnya lagi, Joao Felix bukanlah pemain yang dibutuhkan oleh Chelsea karena dia butuh number 9. Iya, betul. Jadi ini kan jadinya dia bukan killer. Dia bukan killer. Dia lebih ke playmaker atau false nine, masih oke. Kalau playmaker kan udah ada Mason Mount, ada si Havertz. Enggak, tapi Mason Mount enggak banget sih. Iya, masih ada Havertz masih oke lah. Ini pemain favorit lu, Ziyech kan masih banyak. Nomor 10 opsinya banyak. Enggak urgent buat Chelsea beli. Betul. Gitu loh, Coach. Yang urgent itu striker. Hanya for the sake of namanya kan kalau Dirtek bilang itu memanfaatkan momen yang terjadi di bursa transfer. Ini kan momen harus dimanfaatkan. Cuman kan memanfaatkannya boncos nih Koji kalau gue bilang. Gitu. Sekarang mau bersaing lagi untuk Mudryk, menurut gue lebih make sense karena kan terjadi cedera nih. Gitu, ada Raheem Sterling yang cedera panjang, ada Armando Broja yang cedera panjang. Ada 8 pemain cedera. Ada 8 pemain cedera gitu intinya, dan ada beberapa pemain yang nggak perform kayak Mason Mount kan lagi drop, Christian Pulisic juga cedera / drop gitu kan. Ya masih make sense kalau buat Mudryk, cuman ini kan harusnya jadinya jadi bidding war ketika Chelsea masuk karena kan si Mudryk udah ngerusak pasar gitu dan semua orang tahu, ini mah Chelsea, gua mah sikat harga mahal aja kalau gitu. Iya kan udah terbukti gitu. Betul. Jadinya ini justru disadvantage. Nah, yang harusnya bisa lebih baik ke depannya kan kemarin udah diumumkan oleh Todd Boehly bahwasanya dia officially step down sebagai direktur teknik dan olahraga dan karena menunjuk direktur sport. Dia menunjuk yang si Red Bull. mantan Viver apa gitu namanya. Yang untuk nge-lead transfer. Nah, hopefully ini fansnya Chelsea nggak dibego-begoin lagi gitu. Karena transisinya jelek banget Bang Helmi, jujur, dari Marina Granovskaya, Peter Cech yang nge-handle transfer, semuanya sangat rapi, negosiasinya nggak absurd, tiba-tiba diambil, penawarannya nggak masuk akal, disalip-salip gitu. Feeling gue Joao Felix ini bukan permintaan dari Dirtek loh. Ya enggak, ini mah Boehly. Ini kelihatan banget, this is Boehly style. Apapun yang misalnya terjadi opportunity di bursa transfer, dia pengen dimension gitu Coach menurut gua. Dan Joao Felix kan salah satu nama yang prominent ya gitu. Akhirnya dipaksa dibeli. Nah, sekarang kalau Mudryk, gue sih harapannya lebih ke Arsenal karena kan dia udah statementnya udah jelas, dia udah share Instastory tentang Arteta dan segala macam. Harusnya sih dia bisa tahan ya Coach. Kalau enggak, ya udah tunggu aja musim panas. Pasti kan nggak mungkin Shakhtar jadinya posisi tawarnya jadi turun begitu. Ya udah kalau pemainnya nggak mau di-steer, dia bisa
musim panas lebih banyak opsi buat dia hengkang. Gue inget kasus Awar Lyon. Iya. Diincar sama Arteta, Iya. mintanya 50 juta Iya. atau 60. Wah, Nggak mahal dikasih. banget lah. Iya. Arteta nggak mau. Akhirnya nggak dibeli kan. Iya. Awar kemana sekarang? Iya, udah nggak ada Iya. tim besar yang ngambil. Bahkan harganya drop pun nggak diambil sama Arteta. Iya. Jadi artinya pelatih juga harus tahu, harus punya suara untuk itu. Makanya somehow gue di video gue ya di Just Talk, gue tidak mau kritik Potter. Satu, dia masuk tengah jalan, kedua ini bukan pemain dia, ketiga dia butuh waktu untuk bereksperimen. Dan sekarang kan akhirnya udah main 4 back ya kan. Lawan Chelsea lawan City kesannya dibantai, padahal nggak juga kalau gue bilang karena 2 penalti dan lain-lain. Tapi progresnya Chelsea ini udah kelihatan bermain dengan 4 back kan butuh minimal 7-8 match lah untuk bisa cocok dengan sistem yang ini, asal dia jangan Coach, rubah kembali ke 3 dari back awal kan, aja. Dari awal kan kita dijasai ngomong, kita dulu pernah membuli Todd Bowley karena kita tahu ini orang Amerika, tahu di mana soccer itu atau sepak bola itu bukan olahraganya dia pikir dengan duitnya dia bisa kontrol semuanya. Dia mungkin terinspirasi melihat apa pemilik sebelumnya ya, Roman ya, yang memang gila bola tuh sampai Roman itu dulu meninggalkan posisi dia sebagai gubernur di salah satu provinsi di Rusia tuh. Begitu dia dapat Chelsea karena dia gila bola. Ya, kalau ini kan enggak, dan sayang sekali ya Graham Potter yang kita puji-puji di awal ya, kemudian sekarang Chelsea itu kalahnya banyak banget, dan sekarang saya nggak tahu tuh kalau di klasmen nyari Chelsea itu udah harus nunduk ke bawah begitu ya nih ya. Kalau di halaman 1 nggak kelihatan Bang Helmi. Tapi gue lihat bukan karena Joao Felix ya. Tapi gue lihat Chelsea akan ke atas lagi. Ya mendekati Champions League lah. Apakah bisa atau enggak ya kita lihat. Karena Liverpool pun sangat tidak stabil juga. Ya, gue merasa suara-suara yang menyuarakan Potter out ini terlalu dini lah. Gitu. Iya, betul. Ini kasihlah dia kesempatan, karena kan yang Coach bilang tadi, dia mendapatkan warisan pemain yang sebenarnya bukan pilihannya dia. Gitu, nggak banyak lah pemain yang memang selain Mark Cucurella gitu ya, praktiknya nggak ada Coach. Gitu kan, dan dia mesti ngeramu juga aging squad yang gue lihat. Makanya kan di situ kan tengahnya Chelsea kan ini udah aging banget nih Bang Helmi. Ada N'Golo Kante yang udah cedera permanen lama banget, musim ini belum main-main. Jorginho, Kovacic itu kan tiga-tiganya udah aging squad. Makanya sampai dia memilih untuk memainkan kembali Ruben Loftus-Cheek loh beberapa kali, karena dia ngerti ini kalah energi nih Chelsea. Sama Gallagher yang cuma bisa lari-lari doang kayak ayam tanpa kepala gitu. Itu sebenarnya yang harus diadres justru menurut gue itu, dan striker yang ditangin malah Joao Felix. Ini yang menurut gue kasihan, nggak adil buat kita. Maksudnya menghakimi Potter, bilang Potter out karena nggak fair menurut gua. Mungkin ini pelatih bagus. Betul, gitu mungkin dengan hadirnya si Felix, either Havertz atau Auba lebih bisa perform. Mungkin. Iya, karena ada kompetisi kan berarti gitu. Ya, dan juga lebih dapat banyak supply dari tengah. Karena Mason Mount kan nggak bisa supply, kasarnya kan begitu. Gaya mainnya beda nih Bang. Kita balik ke transfer nih. Nif, yang Manchester City nggak perlu nambah atau buang pemain. Saya dengar Jack Grealish ditawarkan untuk ditukar dengan Bukayo Saka ya. Itu rumor terakhir. Ini udah ditawarin banyak. Pertama sebenarnya Jack Grealish ditawarin sebagai barter untuk mendapatkan Rafael Leao ke AC Milan. Ceritanya gitu kan. Karena kan ini terbukti itu artinya satu ayam tanpa kepala ditukar untuk ayam tanpa kepala lainnya. Koci kan nggak demen sama Rafael Leao. Dia bilang Lord Leao, dia bilang gitu kan. Cuman kan ini kan musim lalu MVP nih Bang Helmi di Serie A gitu kan. Kontraknya udah mau habis, sisa setahun lah kontraknya. Then you know how poor kualitasnya Serie A sampai Leao bisa jadi MVP. Ya seenggaknya dia ada speed lah Koci gitu kan. Nah, karena kan ternyata setelah dijalani Jack Grealish itu nggak cocok sama skemanya Guardiola gitu kan, diberikan kesempatan. My friend, itu sebelum dia main tendang satu bola anti City, gue udah bilang, ini pemain apa ini, cuman ngandelin dia kelihatan bagus di Aston Villa karena the whole team bermain buat dia. Kayak Chelsea dengan zamannya Hazard. Iya kan? Center of attention, semua bola ke dia. Lah di City nggak bisa. Semua bola yang cepat mati di dia. Stuck.
Dan dia nggak bisa beradaptasi kalau gue lihat. Betul. Kan dia harus switch gaya permainannya di City. Iya. Ketika bahkan Erling Haaland pun harus switch gaya permainannya Betul. ketika di City. Cuman Betul. dia pintar, dia bisa Iya, beradaptasi. iya. Nah, poinnya di situ. Grealish ini kalau nggak jadi pemain bola, itu kerja di supermarket bersihin sayur. Enggak gitu. kok, Ci, jadi DJ. Kan dia bilang kan cita-citanya jadi DJ. Buat ngeramein klub-klub gitu kan dia Anjing, bilang. nggak laku ya. Mahal Kan loh. rambutnya keren kok, Ci, gitu kan. Jadi Transfernya ini mahal loh. kayaknya emang investasinya kita mesti akuin ya Bang Helmi, kalau emang investasinya tidak berbuah, nggak fruitful ya kita mesti akui aja. Of Dan course. Jack Grealish ya bukan investasi yang pintar kalau kita bilang, ini ya rugi lah City. Dia itu cocok ke Spurs. Harapan gue sih tadi bisa di Sama MU aja. gitu kan. Enggak, ke Spurs 70 juta, kalau gue jadi Pep gue jual. Karena berarti ini Ciki Begiristan paham nih Bang Helmi, Koci. Wah, ini gue harus cut loose, gue harus memotong kerugian gue. Investasinya 100 juta pound. Kalau dijual sekarang masih bisa balik sekitar 70 atau 60 juta Iya. gitu kan. Makanya dibarter Oke. lah biar valuasinya Iya. itu nggak turun Paham. dari sisi accounting, City nggak merugi Iya. gitu. Cuman nggak dengan Bukayo Saka, sorry ya. Iya, kalau Saka kayaknya kan udah lagi perpanjangan extension kontrak nih Bang Helmi, agak berat ya kalau buat Arteta mau Iya. lepas gitu, terutama Edu. Nggak bakal dilepas. Kalaupun dilepas harganya pasti fantastis banget. Menurut Iya. gue bakal di atas 150 juta pound. Nah, Iya. makanya yang lebih realistis itu menurut gue dibarter dengan pemain-pemain yang mungkin ya, ini opsinya menurut gue ya, Rafael Leao atau Kvaratskhelia yang ada di Napoli. Itu yang bisa Iya. menjadi opportunity untuk di transfer musim panas nanti. Jarang banget lah City ngeluarin Itu juga investment. banyak dribbling itu Iya pemain. gitu Koci, tapi seenggaknya daripada Grealish, ayo lo, mendingan cut lu sekarang. Nggak ini lah. Oke. Kita Gue sih lompat bilang ke pembelian Serie A. Grealish ini bagus, menunjukkan bahwa Pep itu juga manusia, juga ada khilafnya, juga ada Melakukan- salahnya. Ada kesalahan juga ya. Iya. Gue Walaupun rasa nih ya. pembeliannya Ciki nih, bukan Pep. Ya, I don't know. Jadi mahal banget dia. Kalau nggak salah 100 juta pound ya. Iya, mahal 100 juta karena pound, Bang. bayar bantunya tuh nih. Iya. Karena kan Dia Grealish sebenarnya tuh kalau Bando ya. iya, fokusnya City tuh next year tuh kan pengen compete untuk dapetin Jude Bellingham. Dia butuh duit nih biar secara accountingnya nggak rugi. Iya. Jadi harus dicari duitnya dari penjualan si Jack Grealish. Gitu. Kalau udah pernah ditawarin ke Dortmund, dua-duanya nggak mau. Dortmund yang nggak mau ngambil Grealish. Iya. Ya, maksudnya Iyalah. Grealishnya juga nggak Kasihan. mau ke Dortmund gitu. Lu tawarin FC Utrecht juga nggak mau FC Utrecht. Oke, kita lompat ke Serie A nih ya. Mumpung tadi ngomong tentang Leao, yang ngomong apa bintang-bintang Serie A. Napoli yang kemarin sempat kalah sekarang menang lagi dan selisihnya untuk menjadi numero uno gitu ya di Serie A ini makin menarik ya Coach ya. Ya betul sekali. Apa namanya, Napoli sayangnya tidak bisa konsisten menang terus. Ya. Jadi sehingga mereka beberapa kali kehilangan poin. Tapi ini untuk Serie A sih bagus. Dan kita juga lihat kemarin AC Milan ketemu Roma 2-0 unggul di berapa menit terakhir itu. Menit 95. Ya, Ya. itu bisa curi 1 poin. Ya. Dua-duanya set piece, Mourinho banget. Betul. Dan Juve diem-diem naik. Iya. Juve ini menang satu gol, Lu satu gol, nonton satu Juve gol. tidur kan lo? Pasti. Tapi berada di ring 2 sekarang. Betul. Poinnya sama-sama AC Betul. Milan. Nah, di sini kita juga bisa lihat ternyata Serie A kalau dari sisi seru, iya seru. Gue nonton siapa? Inter lawan Monza. bukan dua minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Juve ya? Inter lawan. Enggak, Juve enggak. Napoli ya? Napoli, Inter Iya. Napoli yang Inter menang. Iya. Iya. Buset, itu ngantuknya minta ampun. Itu bener-bener seru. Ya. Serunya karena terlalu banyak kesalahan. Jadi salah passing counter, ya begitu terus. Iya. Tapi secara technical is very poor. Iya. Dan secara organisasi is very poor juga. Iya. Sehingga gue ngantuk. Untuk gue sih seru itu harus ada dasarnya, bukan saling nyerang. Dasarnya serunya kalau- ya klasemennya aja memper-memper. Iya. Karena kualitas Iya, iya. pemain yang dimiliki antar tim sekarang tuh udah nggak ada gap kayak zaman Juventus dulu, Bang Helmi. Di mana skuadnya benar-benar Iya. bagus, yang lainnya Iya. bapuk gitu. Iya, Kalau iya. sekarang udah mulai merata. Gitu. Merata dan gue rasa Milan, Napoli, Juve, 3 yang bersaing untuk juara.
gue tidak lihat Inter bisa bangkit lagi. Nah, coba you never know ya. Apalagi Lazio dan AS Roma yang dari Roma itu main di European League aja lah. Ya. Tapi kan Lu kalau pemain ngantuk favorit minum lo, kopi dong, Koci. pemain favorit lo udah bikin gol lagi, Koci. Apa? Lautaro Martinez udah bikin gol lagi walaupun penalti. Terlepas dari Napoli sempat hiccups ya, beberapa hasil negatif, terus sekarang kan menang lagi. Jadinya sekarang yang lebih dekat justru adalah Juventus dan Napoli nih, Bang Helmi, gitu. Kalau lo lihat, diam-diam Juve udah 8 pertandingan terakhir menang, 8 pertandingan terakhir clean sheet. Koci, lu lihat nggak strateginya barunya Allegri? 3-5-1-1, gitu kan? Gue kan bilang sama lo, gue nonton bola itu untuk dihibur. Dan gue kadang paksa diri gue untuk nonton Serie A, karena di member gue kan ada fans Serie A. That's why kayak Inter Napoli itu gue nonton, gue bikin. Tapi untuk gue sih apa ya? Untuk gue menang itu harus ada dasarnya, bukan menang kebetulan, bukan menang berdasarkan hanya fighting spirit, otot, tapi secara strategi. Untuk gue itu seninya sepak bola itu di strategi. Memang semua orang punya beda pendapat. Gue nggak ada tim yang gue dukung di Serie A kan. Tapi kalau fans Milan atau lu fans Juve hanya maunya menang, that's fine aja. Gue sangat paham hal-hal kayak begitu. Ini kan kontras banget nih, Koci. Lu ngelihat Napoli under Spalletti kan bermainnya lebih terbuka. Oh iya. Sementara Allegri dan lebih bagus. Lebih bagus. Lu tahu Allegri is being Allegri. Iya. Lu bisa ketiduran nonton timnya dia gitu kan, saking boringnya, tapi menang tiba-tiba gitu. Ini kan kalau kita lihat nih, Koci, justru next week dua-duanya ketemu peringkat 1 sama 2. Napoli ketemu Juve. Juve yang lagi tren bagus lagi, main 3-5-1-1. Di outplayed sama Cremonese. Di outplayed sama Udinese. Mainnya mah bapuk sebapuk-bapuknya, Bang Helmi. Tapi menang. Ini yang udah balik lagi ke Juve. Kalau dulu, di awal-awal musim, ya Allah ya Tuhanku, mainnya jelek, kalah pula. Gitu. Kalau sekarang udah balik nih, defense-nya udah balik gitu. Dan ketemu Napoli yang ternyata juga nggak bisa mempertahankan runs of kemenangannya, series of kemenangannya. Lo ngeliatnya gimana? Gue bilang Napoli ini salah satu tim yang bermain sangat menarik ya. Kedua itu sebenarnya Inter 2 tahun lalu. Tapi Inter musim ini sangat nggak konsisten, bukan hanya dari kemenangan, tapi juga dari sisi permainan. Ini juga karena Lautaro lagi jeblok, Lukaku is being Lukaku, tengahnya juga so-so. Ya gue rasa sangat sulit ya. Cuman yang jelas percaya diri Napoli itu tinggi karena pemainnya sudah bisa menjalankan sistem yang diinginkan Spalletti dan itu membuahkan hasil. Jadi dasarnya itu sudah ada. Jadi untuk gue nggak pernah bilang Napoli pasti juara ya. Tapi peluang untuk juara besar karena ada dasarnya, nggak asal menang. Karena kalau misalnya nanti Napoli menang lawan Juve, gapnya sama Juve itu jadi 10 poin. Tapi kalau dia kalah, itu jadi 4 poin. 4 poin bisa di-cut. 4 poin bisa dikejar. Anything can happen. Tapi kalau 10 poin di Serie A, Koci, berat banget. Kalau Premier League, 10 poin di Premier League, gue masih, ya bisa lah ini disalip gitu kan. Arsenal dikit lagi 10 poin. Mimpi lo. Masih ada Newcastle, Coach. Kita belum sempat bahas ya karena tapi saya pikir Newcastle keren banget ya dan agak menarik kemarin kalau Newcastle masuk UCL itu ada yang lagi di Arab itu bisa masuk lagi katanya. Gue nggak ngelihat. Ya, gue nggak ngelihat Newcastle masuk ke UCL. Gue tidak melihat itu. Gue ngelihatnya di Piala masih di Europa League kayaknya. Iya. Levelnya masih Europa League juga. Iya, dan secara permainan juga. Europa League aja udah keren dong. Iya, secara permainan tuh gue nggak ngelihat satu. Nggak impresif gitu, nggak ngelihat satu identitas yang jelas atau saya let's say plan yang jelas gitu. Lebih ngandelin defense yang kuat aja. Dia mainnya compact banget. Iya. Terus kemudian mampu memanfaatkan peluang, mampu memanfaatkan counter attack gitu. Ya emang itu mungkin yang dibutuhkan untuk musim transisi kalau gue bilang. Betul. Ini kan musim transisi Newcastle, dia cuma bisa ngambil pemain tier 2 sampai dia masuk merengsek ke zona yang lebih baik. Musim depan tahun ini dia akan beli pemain bagus. Betul. Tapi udah berkali-kali gue bilang gitu. Iya. Oke, kita terakhir nih kita ke La Liga ya karena lagi menarik Barcelona unggul atas Real Madrid ya, Coach. Lagi happy dong, Coach. Unggul tapi Real Madrid
apa ya, Real Madrid ini kan tim yang main jelek sering menang. Jadi nggak butuh banyak peluang. Cuman memang kelihatan terakhir-akhir ini mereka tuh udah agak menurun dari sisi permainan ya. Itu agak menurun. Gue nggak tahu apakah bakal naik lagi atau karena kepadatan Piala Dunia untuk terutama Modric sama Benzema sama Vini. Benzema nggak main ya? 3 pemain yang sangat diandelin. Kroos kan nggak main di Piala Dunia. Sementara si Tchouaméni cedera, Alaba cedera. Jadi keringanan atau keuntungan yang dimiliki Madrid musim lalu itu nggak didapatkan semua musim ini. Jadi semua mulai ada kerugian lah dari cedera, dari form dan lain-lain. Tapi Barca pun juga nggak bisa diandelin kalau gue bilang. I mean, Barca memang berada di rank 1, ini sebuah pencapaian luar biasa, oke? Tapi masih jauh dari perfect. But that's okay. Inilah sayangnya kalau di La Liga, Bung Helmi tadi sudah bilang, ya kembali lagi antara Barca dan Real Madrid. Siapa yang nggak konsisten ya. Tapi gue bilang, gue juga taruhan sama Valen ya. Lu taruhan ya? Iya, tiket ke Singapura. Untuk lu megang Barca kan? Gue bilang Barca juara. Oke. Jadi kita lihat apakah gue 2 kali menang tiket atau sekali. Kalau 2 kali tuh berarti tuh udah hokinya nih Bang Helmi. Semuanya menang. Berarti kan udah hoki banget ya. Hoki. Udah. Hoki itu kalau sekali 2 kali. Tapi kalau 4-5 kali menang itu terus. Maksud gua. Itu bukan hoki itu. Itu artinya gue memperingatkan buat semua teman-temannya Koci. Kalau dia sampai menang sama Valen, menang sama gue lagi. Ini kan disapu bersih. Udahlah kalau diajak taruhan sama dia kagak usah. Kagak usah. Udah buang-buang peluru, buang-buang duit namanya. Tapi kalau gue ke Barcelona, gue kan nonton ya, Bang Helmi, ininya, seriesnya yang baru di Amazon Prime. Gue juga nonton. Iya, di mana sebenarnya itu udah stated sangat clear sama Xavi, bahwasannya ketika pembelian yang sudah dideliver oleh Laporta, itu targetnya Barca tuh di Liga nggak ada selain juara. Iya, betul. Itu udah di stated tuh di betul. dokumenter itu, dia bilang, kalau dia sampai nggak juara itu dikonsider sebagai kegagalan. Gitu dan kan? bisa dipecat. Gitu. Nah, betul. Jadi kalau gue ngelihatnya justru persaingan ini yang disadvantage itu adalah Real Madrid, Bang Helmi. Kenapa? Karena kedalamannya Barca lebih bagus. Gitu. Sekarang menurut gue blunder banget Ancelotti nggak beli pelapisnya Benzema. Gue nonton berapa kali lah Real Madrid ya. Ketika Benzema nggak main, ini kayak ayam kehilangan induk. Jadi dia mencoba awalnya kan plan B-nya. Karena nih investasinya kan mahal ya di Eden Hazard. Jadi tuh Ancelotti berusaha menaruh Eden Hazard sebagai false nine. Ternyata nggak jalan. Iya. Ini nggak works. Gitu. Kemudian ketika itu nggak works, Benzema masih cedera, atau ketika dia sedang nggak bisa main, dia main 4-4-3-1-2 atau 4-3-3, di mana merubah posisinya si Vini atau Rodrigo sebagai setengah penyerang kalau gue lihat. Gitu. Dan nggak bekerja juga, Koci. Karena dia jarang pegang bola, Madrid ini. Gitu. Dia maunya trupas, lari sayapnya. Gue setuju bahwa nggak ada belum ada pelapisnya Benzema, tapi yang untuk gue, yang diremehkan oleh Ancelotti, itu tahu siapa? Siapa? Casemiro. Oh ya. Kehilangan Casemiro ngaruh banget. Asli. Tchouaméni itu bagus, berbakat, tapi dia masih terlalu muda, jam terbangnya kurang banyak untuk tiap minggu bisa perform konsisten. Dan terbukti seringkali dia nggak kadang main bagus, kadang sangat tidak konsisten. Casemiro itu otaknya yang membuat Kroos sama Modric bisa menyerang kiri kanan dengan bagus karena ada Casemiro. Itu blunder luar biasa menjual Casemiro. Lihat Casemiro sekarang kayak apa di MU. Kontribusi Casemiro terhadap performanya MU itu gede sekali gue. Ya karena alasan itu walaupun di awal-awal nggak dimainin ya. Iya. Nggak adanya pelapis Benzema, terus terlalu berani melepas Casemiro. Gue merasa justru Barcelona sedikit lebih di atas angin untuk perburuan ini sekarang. Gitu. Semoga itulah dimanfaatkan biar gue bisa Xavi-nya jangan ngadi-ngadi juga gitu. Kalau Conte udah ngadi-ngadi, tolonglah Xavi, selamatkanlah muka kami sedikit lah gitu. Nggak menang banyak Koci. Koci itu diajak taruhan makan baru kalah dia. Oh iya. Oke, terima kasih Koci, terima kasih Hanif ya.
mungkin minggu depan kita udah bisa, saya udah kembali, saya masih di Quebec. Ya, terima kasih dan terima kasih juga semua penonton dan inilah akhir dari Just Haye dan selamat jalan Hanif ke Inggris. Thank you. Doa saya ya menanglah MU. Nggak Sri aja, Sri. Kalau Sri gue juga happy. Seri udah oke. Bye bye.